Halo guys, welcome back to Go Ranger. Masih bersama gue Farah dan juga Kiraga sebagai praktisi para psikologis. Jadi mungkin langsung aja kita tanya-tanya sama Kiraganya. Oke, Kiraga, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu, nih kan teman-teman juga pengen tahu apa sih para psikologis itu. Jadi para psikologis itu cabang ilmu dari paranormal. Lebih ke hal yang menyangkut kejiwaan manusia juga. Jadi dari sisi gaibnya, dari sisi logisnya. Jadi ketika kita membahas tentang ilmu supernatural, kebanyakan orang diarahkan atau digiring ke hal-hal yang tanda kutip di luar logika. Sebenarnya ketika kita telaah, hal yang supranatural bisa menjadi natural. Itu dalam hal bidang ilmu para psikologis. Contohnya orang yang kesurupan, banyak kemungkinan ketika orang kesurupan itu diakibatkan oleh kejiwaan yang selama ini mungkin ada keinginan atau ada hal yang dipendam, dia bereaksi itu muncul secara tiba-tiba, jadi kayak orang kesurupan, lost control, nggak sadar ya. Terus juga kalau boleh tahu nih kan di depan kita ada jenglot. Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman juga pengen tahu, Kiraga ini dapat jenglot ini dari mana sih? Saya mempunyai koleksi jenglot tuh dari tahun 2000-an, ketika mulai perjalanan spiritual dari Jawa sampai sekarang ke Bali. Kemungkinan ada 5 jenglot yang saya bukan hasil tarikan, dia ingin ikut sendiri. Ya, beda dengan jenglot hasil tarikan, dia harus dikasih minum atau dikasih saji. Jika tidak, dia akan menjadi bumerang, membahayakan si pemiliknya. Jadi, konon jenglot itu dari para praktisi dulunya yang bertapa, yang konotasinya menekuni ilmu hitam. Ya. Jadi ketika mati dia mengecil, kalau yang sempurna dihilang. Tapi dia hidup ya? Konotasi hidup, tapi spirit. Kalau ini nyatanya enggak ya? Enggak. Terus saya pengen tahu, Kiraga sudah ada di Bali sejak tahun berapa? Saya di Bali udah hampir 10 tahun. Di sini menekuni ilmu spiritual Bali juga. Karena Nusantara ini sangatlah luas dalam hal ilmuwan spiritual. Kalau boleh tahu juga, Kiraga udah berapa kali explore dan kemana aja sih? Dari dulu tahun 2013 saya syuting dengan salah satu stasiun televisi swasta juga. Perjalanan udah lama juga sih. Dunia supranatural ya. Terus banyak penampakan dong berarti ya? Ya. Jadi ya udah menjadi lumrah bagi saya mungkin kontak dengan eksistensi dunia supranatural. Kiraga pasti kan bisa ngeliat makhluk astral ya? Bisa nggak ngebuka mata batin? Bisa nutup lagi? Kalau saya pengen buka boleh nggak? Tapi harus di tempat yang psikonnya yang mendukung juga. Oh gitu. Ya, kita harus siap juga gitu kan. Akhirnya sebentar tutup lagi gitu. Tapi mungkin suatu saat kita akan eksplor bareng dengan tim Go Ranger ya. Suatu saat ketika kita cari tempat yang angker, yang ini kita eksplor di sana. Jadi harus tempat yang khusus ya, nggak boleh yang kayak di sini gitu? Bisa, cuma kurang mendukung nggak mungkin. Oke Ki, awal mulanya jadi para psikologis itu gimana sih Ki? Dari kapan? Iya, dari awal ke SMA itu tahun 98-99 ya. Itu dulu mungkin saya orang yang tidak percaya dengan hal-hal
mistis, hal-hal yang berbau supranatural. Paling nggak percaya. Saya orangnya logis. Ketika suatu saat saya dibenturkan dengan permasalahan ada orang yang kesurupan, udah disembuhkan oleh para orang-orang pintar gitu kan, tapi tetap nggak sembuh. Dan di sana saya seperti mengalami hal kesurupan. Saya juga kesurupan gitu kan, tapi kesurupan dengan spirit dari leluhur, dari madam-madam leluhur. Dan di sanalah ketika itu saya mulai menerjuni dunia spiritual, dunia paranormal gitu kan. Terus saya berguru, saya melakukan meditasi, tapa berata. Oke, itu turun temurun atau gimana ilmunya? Otodidak cari ya? Atau Awalnya turun titisan dari leluhur. Tapi alangkah baiknya ketika ada seseorang mungkin dari rekan-rekan yang nonton ini, ketika kita merasa bisa, alangkah baiknya kita mencari guru untuk membimbing. Karena biar nggak salah jalan. Biar nggak salah jalan. Karena banyak yang terjadi, orang stres atau gila karena asal hal supranatural, dan dia nggak bisa membawa ilmunya gitu. Oke, mungkin orang awam termasuk saya nggak tahu nih Ki, fungsi dari jenglot ini tuh sebenarnya buat apa aja? Tergantung dari niat si pemiliknya ya. Salah satunya untuk kesaktian, misalkan kebal bacok atau apa seperti itu kan. Kita praktekkan nanti. Bisa juga untuk pesugihan gitu, untuk menarik uang-uang dari luar. Sama halnya kayak tuyul. Mitos tuyul itu kan mencuri uang atau sama juga yang seperti itu. Tergantung si pemiliknya. Kayak buat pelet gitu bisa juga. Bisa. Voodoo kayak buat nyakitin orang juga bisa. Bisa. Oh gitu. Ini tergantung niat dari si pemiliknya. Kembali lagi. Terus nanti mungkin peragainnya sama beli Eka kali ya. Bisa. Tadi soalnya belum direkam. Apa-apa. Yalah. Terus dia kan nggak bisa hidup. Saya pikir tuh dia tuh bisa jalan gitu kayak di film-film. Jadi spiritnya yang keluar. Oke. Bukan wujudnya. Wujudnya yang gini, seperti apa? Benda mati aja. Terus tadi dia bisa minum karena dikasih Mantranya ada mantra. untuk manggil spirit dari si jenglotnya. Ini Bisa- hanya sekedar cangkangnya aja. Bisa diperagain lagi nggak, Ki? Mungkin. Jadi untuk sekarang kita coba untuk menarik spirit dari si jenglot untuk kesaktian. So, untuk sudah memasukkan energi dari si jenglot untuk kesaktian ya. Untuk menonton di rumah jangan pernah melakukan adegan ini. Berbahaya. Keahlian khusus. Kita tes dulu. Pisau tajam. Yang pernah melakukan adegan ini. Ya, itu salah satu untuk kesaktian di sini jenglot tersebut. Bisa untuk lakan juga. Nah, kalau Ki sendiri punya jenglot banyak ini untuk apa sendiri? Sebenarnya bukan keinginan saya untuk melihara ya, karena si jenglot ini datang dengan sendirinya Ngikut, gitu ya. kan gitu. Jadi, bukan saya, kebanyakan orang kan mencari ke tempat-tempat angker, narik jenglot, narik pusaka gitu itu. Kalau saya sendiri enggak, dia datang dengan sendirinya dan hilang dengan sendirinya juga. Si jenglot ini misalkan minta darah, kebanyakan seperti itu untuk makannya, ya biarkan aja. Itu saya kasih susu Biar sehat. biar sehat. Oke, kan ada itunya, ada lucunya. Apa lagi? Udah ngeblank. Kalau tadi kan antara minuman, susu atau darah. Kalau darah tuh dia darahnya dari mana sih? Darah manusia.
Manusia. Kalau enggak diganti dengan darah ayam hitam atau ayam cemani. Katanya gitu. Jadi yang punya Pada ayam di umumnya, rumah ya. hati-hati ya. Ayam cemani. Ayam cemani itu apa? Ayam yang mahal tuh. Berapa harga ayam cemani? Mahal tuh ya? 5 jutaan. Dari ratusan juta tergantung. Berarti mengalam darah ayam daripada darah belieka. Iya betul. Terus juga kuntilanak kan cuma ada di Indonesia kayaknya ya. Kalau di luar negeri ada nggak sih? Ada. Cuma Beda nama aja. Beda namanya aja. Oh, oke. Terus mau nanya apa lagi yang di rumah? Curcol lagi nih. Lama-lama buka uang konsultasi nih. Nanti aja pas explore aja. Tapi ekspornya masih lama Ki. Nunggu COVID hilang. Kalau misalkan bikin poltergeist gitu bisa nggak Kiraga? Misalkan manggil nih, terus coba dong Kiraga minta si jinnya itu datang, terus pegang ini atau sentuh gerakin gitu. Bisa. 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 Boleh dipraktekkan nggak Ki? Untuk sekarang tidak memungkinkan, nanti Oke. explore kita buktikan. Oke, jadi buat yang di rumah stay tune terus di Go Rangers sama di Kiraga punya channel? Channelnya Padepokan Gagak Karancang. Oke, nanti di teksnya di bawah ya. Kayaknya cukup segitu dulu Ki ya. Yeah. Kita obrolan untuk hari ini. Next time kita lanjut lagi, mungkin mau explore bareng, tapi nunggu COVID-19-nya hilang dulu. Terus juga terima kasih buat Bleka, buat semuanya yang udah ada di sini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ini ngapain nih? Bihan di sini. Nggak nyantuk aja loh. Lumayan. Tidur ah. Gitu ya. Ini udah panas. Ini kamu Panas ah, itu cuci barang. tangan. Thank you.